sebelumnya terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Baik Pak, kita mulai kepada pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, dalam praktiknya, pihak manakah yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan undang-undang, pemerintah, legislatif, atau justru aktor di luar keduanya? Kalau ditanya siapa yang paling dominan, ya dalam praktik apakah pemerintah, legislatif, atau aktor di kedua-duanya, dalam prakteknya adalah aktor di luar dan juga pihak legislatif. Karena dalam hal ini biasanya mereka akan dilakukan upaya untuk mendorong suatu aturan tertentu yang menguntungkan dalam hal ini aktor-aktor yang ada di luar. Sehingga salah satu hal yang menarik adalah terkait dengan pengakuan tanah ataupun hak wilayah daripada warga masyarakat. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang telah Bapak sampaikan mengenai nomor 1. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami pengalaman yang menarik atau kendala unik nih selama terlibat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang? Bahwa terkait dengan pengalaman menarik ataupun kendala unik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang, bahwa seringkali seperti yang disebutkan tadi ada aktor-aktor di luar, dalam artian aktor-aktor di luar pemerintah ataupun legislatif, sehingga secara aturan itu tidak dapat, tetapi kadang-kadang mereka mencoba mengintervensi agar pemerintah daerah mengeluarkan produk dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian kendala-kendala yang unik bahwa dalam hal ini ada masalah klasik dalam artian terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan seringkali dari pihak yang akan melakukan harmonisasi itu tidak memiliki biaya yang cukup, sehingga kadang-kadang untuk memproses supaya produk hukum tersebut bisa dilakukan harmonisasi ataupun upaya hukum lain, perlu ada inisiatif ekstra daripada pemangku kepentingan agar proses tersebut dapat dilakukan. Oke Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak, langkah apa yang diperlukan agar peraturan perundang-undangan tidak hanya baik secara normatif, tapi juga efektif diterapkan di dalam masyarakat? Oke, bahwa di sini langkah apa yang diperlukan agar peraturan perundang-undangan tidak hanya baik secara normal, tetapi juga efektif diterapkan dalam masyarakat adalah dengan melalui syarat formil dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Perlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses keterlibatan masyarakat itu adalah di situ bisa dilibatkan dalam proses inisiatifnya, proses pembahasan, dan juga dalam proses sosialisasi. Sehingga diharapkan rancangan peraturan daerah yang dibuat itu betul-betul mencerminkan keinginan daripada masyarakat dengan keterlibatan masyarakat secara penuh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlibatannya dari awal sampai dengan akhir, sehingga masyarakat merasa bukan hanya mereka sebagai pelaksana, tetapi mereka juga dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga melewati syarat formil itu adalah langkah yang sangat baik supaya aturan tersebut dipahami oleh masyarakat, memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga akhirnya itu menjadi produk yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam bentuk syarat formal pembentukan partai perundang-undangan itu adalah hal yang sangat penting. Berarti keterlibatan masyarakat itu merupakan hal yang penting ya Pak? Iya, syarat formal untuk pembentukan produk hukum dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke Pak, terima kasih untuk waktu, jawaban, dan juga pengetahuan yang telah Bapak bagikan. Untuk akhir kata saya ucapkan